Jula-jula tuh. Jula-jula Ustaz. Kumpul-kumpul, tarik, besok balik, dapat uang, pesta begitu, dia makan dia. Makan bersama. Bukan tidak baik, tetapi alangkah lebih baiknya apabila ada nilai-nilai keislaman. Panggillah sekali Ustadz, ya. Sebelum mencabut jula-jula, mari kita mendengarkan bagaimana jala-jala kehidupan. Kan, baru makan kue jala-jala itu lagi. Nah, jadi kalau seandainya itu kita lakukan, semua waktu kita tidak ada terbuang. Ya. Itu memanfaatkan waktu. Dan yang terakhir, menuntut ilmu tadi ya, berpikir mengadakan observasi, mengadakan penelitian, mengadakan kajian-kajian ilmu dan sebagainya lah. Yang bermanfaat untuk otak kita. Hati kita kan sudah tadi. Ya kan, bermunajat, bermuhasabah, tapi otak juga kita pikirkan juga bagaimana kita membaca alam semesta, bagaimana semut demikian rupa. Tidak ya Allah, mungkin kita mengatakan ya Allah, semut ini sekecil apapun pasti dia punya kaki, tetapi kakinya tidak akan bisa terlangkah kecuali atas ilmu, izin, kudrah, iradah darimu ya Allah. Tambah iman kita, tambah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yatafakkaru fi sunnillah. Dan yang keempat adalah wasa'atun yakhlu fi hali hajati minal mat'ami wal masyrab. Jangan pula beribadah terus-terusan. Jangan pula kita sholat aja, puasa saja, tak mau keluar rumah lagi. Nak makan apa anak bini? Nah, mesti kita, ibu-ibu sih boleh juga, tapi urus juga anak-anak dan suami tentunya. Ada waktu juga untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi disebut dengan basic needs. Manusia itu memiliki basic need, kebutuhan sehari-hari. Dia perlu pangan, sandang, pangan, papan. Ya, bukan papan yang papan dulu. Artinya sandang itu artinya apa tuh? Apa sandang, Bu? Sandang itu pakaian ya. Pangan, makanan, kemudian papan, rumah. Nah, itu perlu. Kayak apa tuh? Nggak mau pakai doa. Ya Allah, kerja dulu. Hasil itu bisa dinilai setelah ada perbuatan yang usaha dulu. Jadi ada waktu dikhususkan untuk mencari nafkah kehidupan yang halalan, thayyiban, mubarakah. Demikian Ustaz. Ustaz, menarik sekali. Jadi bagaimana kita mempergunakan waktu? Yang harus kita lakukan di antaranya tadi yang disebutkan oleh Ustaz itu, ibu-ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah, kemudian dengan menuntut ilmu Ustaz ya. Betul. Kemudian juga mencari nafkah. Tidak mungkin kita hidup tanpa ada nanti makanan itu Ustaz ya. Tanpa ada pakaian kita, rumah kita. Dia sibuk nanti ibadah aja Ustaz ya. Nanti kalau seandainya mau pergi gini kan perlu pula lipstick, skin. Pelik juga tuh. Tak bisa minta tetangga atau minjam satu lipstick 8 bibir, enggak mau kan itu. Nah, Ustaz, menarik sekali Ustaz. Gini Ustaz. Kadang-kadang kita Ustaz, pengen sekali melaksanakan suatu ibadah tersebut Ustaz. Kita pengen malam nanti tahajud lah. Besok pagi sholat duha lah. Tapi kadang-kadang hari ini aku ada acara ini. Besok ajalah tahajud. Malam ini aku ada acara ini, nanti terlambat bangun. Besok adalah tahajud. Bagaimana ini Ustaz? Kita menunda-menunda ini Ustaz. Sering terjadi seperti itu Ustaz. Baik. Bagaimana Ustaz? Baik Ustaz Abror. Nah Ustaz, sebelum kita lanjutkan Ustaz, sebelum dijawab Ustaz, jadi tahan dulu Ustaz ya. Jadi mungkin ibu-ibu puasa dulu. Ya, hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, ibu-ibu jemaah majelis taklim dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan lagu dari Qasidah Masjid Al-Muhajirin. Tetap bersama kami di program Penyejuk Kalbu, Damai di Hati. Allah. La 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 la. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Angannya yang tajam menembus kegelapan, menerangi
seluruh alam. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, membawa kebenaran, mencegah kezaliman, petunjuk jalan keselamatan. Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, umat bagi di seluruh alam. Nabi Muhammad pada matanya dunia, yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di silam hari bergulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Sinsay Hong Kong Medistra. Sinsay Hong Kong ada untuk mengobati berbagai macam penyakit kronis Anda. Hasil pengobatan sangat spesial dengan menggunakan resep berharga berkhasiat dan dapat dengan cepat membasmi akar penyakit. Mengapa memilih berobat ke Sinsay Hong Kong? Cepat, tepat, profesional, dan terjamin. Ahli dalam mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kanker, penyakit rinitis atau radang hidung, asma, penyakit ginjal, impotensi dan ejakulasi dini,
penyakit prostat, penyakit infertilitas laki-laki dan perempuan, kelumpuhan, penyakit jantung, rematik, wasir, diabetes, dan penyakit yang susah diobati lainnya. Ingat, semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama kita dalam program Penyejuk Kalbu, damai di hati. Alhamdulillah, semakin semangat aja ibu ya. Alhamdulillah. Yang khawatirnya Sak Bro, takut tak mau balik loh. Tak mau pulang ke rumah. Di sini terus Ustaz ya. Nah Ustaz, menarik sekali ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita terhenti Ustaz, bagaimana dengan sifat sebagian kita yang mengundur waktu untuk dalam menunda-nunda juga Ustaz dalam beribadah tersebut Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Baik, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abror. Jangan coba-coba mengundur dan menunda waktu apabila kita bisa melakukannya saat itu. Kecuali kalau kita ada uzur. La tuakhiru amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm. Jangan engkau menunda-nunda waktu berbuat baik, kebajikan, amal soleh, mau sholat duha tadi ceritanya atau mau baca Al-Quran, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sesungguhnya ketika ada naluri kita mau membaca Quran, itu sebenarnya hidayah Allah. Itu mahal. Ketika kita, mau sholat tahajud lah malam ini, minta langsung dengan Allah. Ya, makanya tidak boleh sholat tahajud lah kalau bangun, kalau tak bangun ya apa boleh buat. Memang semua orang juga tahu kalau seandainya dia tidur macam mana mau sholat tahajud. Ya, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada upaya, yaitu kan ada jam beker sekarang. Ya, kalau perlu beli 5. Alarm ya, itu. Bu alarmnya kan ada jam beker atau alarm kan sudah fasilitas sudah diberikan dengan ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tadrim nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadrin nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Dalam artian esok goda itu bisa jadi waktu yang terdekat. Ya, sama dengan lighad. Ya, ghadan, lighad, sama seperti Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Emangnya kematian itu masih lama bagi kita? Belum, tidak tahu. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ini yang bahaya. Enggak tahu. Karena kita ini batasannya hanya antara tarikan napas dan hembusannya. Menghela, menghembus. Kalau seandainya menghela nanti tidak bisa menghembus atau menghembus tidak bisa menghela, selesai kehidupan kita nih. Ya. Makanya siapapun dia, sehebat apapun, sekaya apapun, dia pasti sangat tergantung dengan yang namanya ini. Kalau ada seseorang misalnya mau dilantik, ya, serah terima jabatan si A, silakan untuk diberikan serah terima jabatan atau mendapatkan penghargaan. Pas lagi mau berdiri, apa terjadi? Dia narik napas, dia senyum-senyum begini. Kemudian dia mau berdiri, apa yang terjadi? Dia bisa narik, ngebus tak bisa lagi. Ngebusnya bisa ya. Dia bukan dijemput oleh orang pembesar itu, ambulan lagi jemput lagi. Nah, inilah batas. Jadi la tuakhiru amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'maluhu al-yawm. Kalau seandainya bisa sekarang, kenapa? Apalagi perbuatan yang baik. Itu karena Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Kalau kita mau sedekah, misalnya saya nanti mau sedekah, ini ada kebetulan sudah ada uang. Kita segerakan untuk melakukan hal yang baik itu. Karena perbuatan yang soleh, yang baik itu
dituntut untuk dilakukan dengan segera. Sama kita mau silaturahim, jangan ditunda-tunda, ya. Kita sudah minta sama Allah, ya, kita bilang sama orang, nanti kapan-kapan datang ke rumah saya, mampir ke rumah saya Bu, insya Allah dengan izin Allah. Allah sudah izinkan, dia tak mau dia. Itu yang bahaya itu. Diberikan kelapangan waktu. Sebenarnya kalau kita mau mampir ke rumah ibu kemarin itu bisa lah itu Bang, tapi karena kayaknya nanti aja lah. Nah, ini Allah sudah kasih. Dia bilang insya Allah, ternyata yasha, Allah yasha. Tetapi huwa la yasha, huwa la yurid. Allah. Begitu. Jadi jangan tunda-tunda lagi itu Sabror. Iya, Usikum wa iyaya nafsi, bukan untuk ibu-ibu juga, untuk saya juga. Gitu. Jadi jelas Ustaz ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang, jangan tunggu sampai besok Ustaz. Jangan ditunda. Jangan sampai menunda-nunda. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada yang pengen bertanya, nampaknya sangat semangat sekali. Masih ada Bu? Ya Bu, silakan Bu, sebutkan namanya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfi Nurida dari Majelis Taklim Masjid Al Muhajirin, Perumahan Tampan Permai, Panam. Saya sangat tertarik sekali Pak Ustadz dari ceramah Pak Ustadz, yaitu mengenai memanfaatkan waktu. Ini kita udah sekitar 5 hari lagi sudah memasuki bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya. Jadi yang mau saya tanyakan, bagaimana sih cara terbaik dalam menggunakan waktu selama Ramadan? Mungkin apakah tidur salah satu memanfaatkan waktu tadi, daripada menggosip. Tadi udah kita baca Al-Quran, udah apa semuanya, mentadaburi diri, istilahnya ini semuanya kita lakukan sesuai dengan yang tadi Pak Ustadz sebutkan yang 4 tadi. Apakah tidur itu merupakan salah satu kita memanfaatkan waktu gitu? Demikian saja mungkin Pak Ustadz yang saya tanyakan. Mohon maaf atas pertanyaan saya kalau ada yang salah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz ya, pertanyaan dari Ibu Nisfi Nurida. Tinggal menghitung hari lagi Ustaz ya. Insya Allah bulan suci Ramadan itu akan menghampiri kita nih Ustaz. Kan datang kepada kita Ustaz. Jadi yang ditanyakan Ibu tadi, bagaimana kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam bulan suci Ramadan nanti Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih Ibu Nisfi. Pertama kita bermohon dulu kepada Allah, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan dimudahkan untuk beribadah selama bulan Ramadan. Amin. Diampuni dosa-dosa kita mendapat rahmat, maghfirah, itqun minan nar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abror yang saya muliakan. Ramadan sebentar lagi datang. Dan kita berbahagia karena dia adalah tamu agung. Karena itu kita menyebutkan marhaban ya Ramadan. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya Ibu. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baik. Bagaimana kita menggunakan waktu? Ya, salah satunya adalah pertama, kita memahami Ramadan itu untuk apa? Ramadan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Itu pertama, harus kita yakini itu. Kemudian yang kedua, kemuliaan Ramadan itu penuh dengan berkah, keberkahan, ya. Lailatul Mubarak ada di dalamnya. Turunnya Al-Qur'an ada di dalamnya. Bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, syahrul mubarakah, syahrul azim, syahrul mubarakah, syahrul amalus soleh, syahrullah. Disebutkan juga dengan syahrul siam tentunya. Dan kemudian disebutkan juga dengan Sayyidus Suhur. Kemudian syahr sadaqah, syahr ala. Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan untuk memuliakan kita yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakannya. Pertama saya yang di depan dulu deh. Yang di belakang pertanyaannya, di depan jawabnya. Apakah tidur termasuk sesuatu yang bagus kita gunakan ketika
di bulan Ramadan. Ya bulan Ramadan tak mungkin pula tak tidur kita, Bu. Tidur lah kan. Iya. Nah, siangnya nanti kalau selama bulan Ramadan tak tidur apa kisah kita kan itu. Nah, tidur juga ya. Yang penting itu tidur siang katakan. Tidur kalau itu nilainya adalah untuk beristirahat, silahkan. Tapi kalau tidur dari mulai pagi kan, habis subuh tidur, nanti ketemu beduk maghrib baru dibangun, baru dia bilang astagfirullahaladzim, lama betul aku tidur. Padahal memang tidak direm-rem dia ya kan, mobil aja pakai rem, mak tidur tak pakai rem ya. Nah, jadi artinya boleh kita tidur. Ada juga yang mengatakan Allahu alam apakah ini hadis, apakah hadis dhaif dan sebagainya. Ya naumu shaim ibadah ya, kalau orang tua kita bilang itu dulu ya. Allahu alam bisawab. Jadi yang jelas kalau untuk istirahat ya tentunya kita harus mengambil istirahat, dan setelah sesuatu untuk istirahat kita gunakan tidur untuk istirahat, dan kemudian nanti setelah bangun kita segar, kita nanti mata kita sudah segar lagi untuk membaca Al-Quran, tenaga kita terpulihkan lagi untuk beribadah ya, untuk masak ibu-ibu khususnya mungkin bismillah memulainya, bersalawat kita sambil menyanyikan. Nah, ya, kalau nilai apa yang mau kita kasih, kan makanan itu tergantung dengan bumbunya, Bu. Jadi pekerjaan itu tergantung kita mau ngasih niatnya apa gitu loh. Ya kalau seandainya dia sambil kita goreng misalnya tempe dengan sholatullah, salamullah, itu lain lagi nilainya, kan begitu ya. Atau kita motong cabai misalnya kan, astagfirullah, asal jangan, mohon maaf ini, kadang-kadang salah juga pas motong innalillahi itu tak boleh juga. Ada pula adab untuk kita berzikir itu, jangan pula lagi menyatakan pernyataan kita kepada tawakal kepada Allah, enggak begitu juga. Atur dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ibu sekalian, ada hadis, saya ini membuka iPad saya ini ada kumpulan-kumpulan hadis, diantaranya Ibnu Huzaimah di dalam kitab Sahihnya menyebutkan wastaksiru fihi min arba'i khisal. Jadi hendaknya kita memperbanyak ada 4 zikir lah, katakan demikian ya. 4 zikir yang harus kita perbanyak. 4 zikir itu kita persingkat aja. Yang pertama adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian mengucapkan astaghfirullah, kemudian mengucapkan as'alukal jannata, kemudian wa a'udzubika minan nar. Jadi bacaan kita gini, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Dan kemudian yang terakhir adalah kalau waktu buka puasa adalah doa maturat, doa yang tidak tidak ditolak. Jadi jangan ketika pas mau buka puasa sibuk mencari kue. Kalau mau cari kue agak cepat-cepat dikit lah, jam 4 atau sebelum asar. Nanti setelah mau maghrib kita siap-siap untuk berbuka, menghormati buka, dan kemudian banyak-banyak berzikir. Karena doa saat mau berbuka puasa itu sangat-sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Majah, innali shaim inda fitrihi la da'watun ma turad. Demikian Ibu sekalian rahmatullah. Nah, menarik sekali Ustaz ya. Jadi jelas sekali banyak sebenarnya yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan puasa tersebut Ustaz ya. Jangan hanya tidur saja terus Ustaz ya. Seperti baca Al-Qur'an, berzikir, berselawat kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz terakhir Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini Ustaz. Baik, Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajari saja wal asri itu dengan baik. Wal asri innal insana lafi khusr ila akhir ayat. Karena Imam Syafi'i rahimahullah sendiri beliau mengatakan lau fakkaran nas kulluhum fi hazihi surah lakafathum. Kalau seandainya manusia mau bertadabbur dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Asr ini, maka cukup surah Al-Asr ini sudah menjadi nasihat bagi kehidupannya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan ridho, taufik, inayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Baiklah pemirsa TPRI Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz telah menjelaskan begitu panjang sekali Ustaz ya. Begitu bagus sekali tentang bagaimana kita menghargai waktu ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu juga dari Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin, semoga dari pembahasan kita ini dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita ambil ilmunya, dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz. Semoga bermanfaat bagi kita bersama Ustaz. Dan juga terima kasih atas ibu-ibu yang sudah hadir di studio kita ini dalam acara penyejuk kalbu kita ini, ibu-ibu. Dan juga semoga acara kita ini terus berlanjut ya Ustaz ya. Insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sinilah acara kita pada kesempatan bahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Abror. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan terus acara ataupun program kita ini, program penyejuk kalbu, damai di hati. Bulan yang